dalam lapisan keras kulit luar klik, ada biji-biji polong besar yang akan diolah. Bukan perkara mudah buat mengolah biji beracun ini. Saya percaya di tangan mama-mama ini, klik bisa diolah jadi makanan yang enak dan aman. Tapi mah, ini kalau misalkan sudah diolah, apakah ini enak? Enak sekali. Langsung saja Bapak kalau begitu. Biji polong yang mirip seperti jengkol ini masih dilapisi kulit ari yang cukup keras. Untuk mengupasnya, klik harus dibakar di atas bara api. Oh, ini dibakarnya berapa lama, Mah? Kita lihat dari panas apinya. Kalau apinya membara ya Cepat. Ya. Kulit ari biji polong klik akan lebih mudah dikupas setelah dibakar. Saat kulitnya terbelah, artinya kulit sudah bisa dikupas. Jadi gini ibu-ibu di rumah, kalau misalkan kalian pengen masak, klik, nanti resepnya bakal di bawah ya. Atau bisa follow di akun Instagram ibu-ibu. Akun Instagramnya apa, Bu? Ini adalah hasilnya. Jadi eksterior yang kerasnya itu ketika dibakar, panas banget. Ketika dibakar, ketika dibakar, mereka bakal meledak dan dalamnya putih begini. Permasalahannya adalah ini meskipun bentuknya itu kayak menggemaskan ya, tapi justru ini yang beracun. Klik biasa diolah dengan campuran lain, salah satunya daun pepaya. Ini terbuat dari apa? Ini bikin sendiri juga, Mama? Panas, panas. Namun, klik harus direbus dulu dalam wadah terpisah hingga 9 kali pergantian air sampai mendidih supaya kandungan zat mematikan di dalamnya hilang. Mas, ini yang sudah jadi. Sudah jadi. Oh, Mama pedih ya kena asap matanya. Oh iya, ini klik. Masyarakat suku Amnanu biasa membuat dan menyimpan klik untuk bekal santapan. Meski nggak pakai bumbu, rasa manis dan lembut dari klik terasa nikmat di lidah saya. Ini kalau misalkan dikasih garam enak. Dikasih garam campur merica enak. Mama pernah coba ini belum? Garam laut. Kalau garam laut biasa kan sea salt namanya kan. Wow, ini enak sekali. Ini kasih garam laut ini enak sekali nih. Nah, ini kita makan-makan dulu ya, Mama. Nah, kita makan-makan dulu. Seharian ini udah ke hutan, udah mengambil klik, lalu merebusnya berkali-kali dan dimakan. Buah yang keras dan beracun, tidak disangka hasilnya itu begitu lembut dan rasanya itu tidak kalah dengan yang kita gadang-gadangkan seperti asparagus ya. Kalau kalian nggak percaya, silakan datang ke sini, coba sendiri. Bersama suku Amnanu yang menetap di sini, saya diajak masuk jauh ke dalam hutan untuk mencari salah satu bahan pangan Kita mereka. akan berburu toke. Ini menjadi pertama kalinya saya berburu toke. Pertama kalinya saya menggunakan sumpit untuk berburu toke. Dan pertama kalinya saya memegang sumpit. Selain menjadi sumber pangan, toke bagi suku Amnanu juga dianggap sebagai rahasia pengobatan tradisional sejak lama. Untuk penyakit seperti apa aja tuh, Kak? Penyakit kulit, makin batuk, asma. Batuk, asma, dan penyakit kulit. Jadi toke ini juga banyak khasiatnya bagi suku Amnanu. Bertengger di pohon-pohon besar ini. Bukannya kita tinggal mendengar suara toke ya? Kadang di lubang kayu, Bang. Di lubang kayu? Sumpit memiliki ukuran panjang dengan peluru berupa anak panah tajam. Efektif untuk menjangkau target buruan kecil di atas pohon.
tokek tuh kalau di luar negeri mahal. Bahasa Inggrisnya apa? Gecko kalau nggak salah tuh, tokek. Di beberapa daerah di Indonesia pun tokek juga harga bisa miliaran. Tokek menyukai tempat hangat untuk tidur dan bertelur. Itu sebabnya banyak tokek di hutan Pulau Timor. Yang uniknya adalah pemburuan tokek ini hanya boleh dilakukan oleh laki-laki. Jadi perempuan tuh nggak boleh buru tokek. Laki-laki tapi udah melakukannya ketika mereka umurnya udah belasan tahun itu boleh. Kak Rusli, buru tokek pertama kali umur berapa? Masih ingat kah? Masih SD. SD. Ada. Cepat. Dapat tokek. Yuk. Lumayan susah juga nih buat saya menemukan tokek di antara ranting dedaunan. Selain ukuran yang kecil, tokek juga sensitif dengan suara dan gerakan. Hilang. Tokek hilang. Dia mendengar ada suara sedikit aja langsung kabur. Mungkin ini alasan hilangnya gara-gara saya banyak nanya kali. Setelah lama mencari, tokek yang diburu akhirnya terlihat lagi. Salah bang. Dapat. Taruh lagi isi bang, isi. Masih ini ya? Masih gerak ya? Awas, hati-hati. Ini selanjutnya kita pulang atau kita cari lagi, Kak? Cari lagi bang. Cari lagi, oke. Lepasin. Hati-hati ya, Kak. Iya, semua perang. Kak, tokek. Mana bang? Tuh. Lihat kan? Bantu. Kena bang. Kena. Ih. Dikasih satu lagi, takutnya lari, Kak. Saya berhasil. Pengalaman pertama saya berburu dengan sumpit. Bisa mengenai tokek tepat sasaran. Itu jangan Jatuh. Hah, saya ngambil. Saya sudah kenakan sekali, Kak. Cabang 2 ini. Ekor cabang itu kenapa, Kak, emangnya? Jarang diketemu begini. Kalau tokek kan ekornya cuma satu, ini 2 ini. Abang dapat ini ekornya cabang 2 ini. Kalau ekor cabang 2 itu apakah khasiat obatnya lebih bagus atau gimana? Kadang rezeki itu. Kadang rezeki. Semoga rezeki buat kita semua ya, Kak. Amin. Tokek pertama yang berhasil saya panah ternyata berekor cabang. Bagi suku Amnanu, ini menjadi sebuah pertanda keberuntungan. Tadi sedikit gak tega juga sih. Tapi pas mikir, oh enggak, ini kan buat makan atau buat anggota keluarga yang sedang sakit di desa kayak gitu. Jadi ya begitulah kira-kira. Ya kita cari lagi. Oh, emang kalau misalkan di pohon gini pakai sumpit karena kalau kita gebuk tuh antara dia menghindar atau dia lompat atau dia kabur itu ya. Nah, oke. Biasa sehari itu jadi berapa tokek, Kak? Tergantung dari kita dapat. Oh, tergantung. Tapi kalau paling banyak seumur umur tokek dapat berapa, Kak? Dapat 20 Satu hari itu. satu hari. Tapi itu ramean. Ramai. Ramai-ramai. Ya, saya baru bisa dapat 1 ekor sih, tapi ini cukup bikin saya bangga. Kak, ini tokeknya semuanya dibikinin obat ini sekarang. Sudah pernah makan daging tokek belum? Nah, itu dia. Belum. Bisa? Kita buatin nanti. Yes. Dibakar. Jujur Li, ini pertama kalinya saya mencoba makanan ekstrim yang diburu sendiri.